Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Bowo di channel kelas online, channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, sama dengan video sebelumnya, kita akan membahas materi tentang mata pelajaran IPA, terfokus pada pembelajaran IPA di tingkat SMP atau MTS. Tapi sebelum saya membahas materi pada kesempatan kali ini, jangan lupa apa? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, langsung saja kita bahas materi pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Sebetulnya video ini sendiri atau pembahasan tentang materi ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Akan tetapi karena memiliki kualitas audio yang kurang bagus, maka pada kesempatan kali ini saya akan update lagi videonya. Ya, saya akan update lagi videonya. Di video ini agak berbeda dari video pembahasan sebelumnya, yang mana pada kesempatan kali ini saya bagi dua videonya, yaitu ada interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, nanti juga ada video tentang aliran energi. Yang mana aliran energi itu nanti kita akan bahas mengenai jaring-jaring makanan, rantai makanan, juga piramidanya. Oke, langsung saja kita bahas materi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Apa yang dimaksud dengan interaksi ya? Interaksi itu artinya suatu hubungan. Sedangkan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya adalah hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi interaksi itu adalah hubungan. Karena kita berbicara mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, maka nanti ada kaitannya dengan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lalu apa yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Jadi yang dikatakan lingkungan itu adalah sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup. Misalnya ketika kalian ada di taman, maka di sekitar kalian itu adalah lingkungan kalian, namanya lingkungan taman. Ketika kalian ada di sawah, berarti kalian berada dalam satu lingkungan yang dikenal dengan istilah lingkungan sawah. Ketika kalian berada di sungai, berarti lingkungannya adalah sungai. Jadi dengan kata lain, bahwa lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Contohnya, misalnya di sini saya punya tanaman, kemudian saya tanam di tanah. Maka makhluk hidupnya adalah tanaman tadi, sedangkan lingkungannya adalah tanah tempat saya menanam tumbuhan tadi. Yang mana lingkungan itu bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup itu sendiri. Misalnya, jika tanahnya subur, maka tumbuhan akan bisa tumbuh dengan baik. Sebaliknya, jika tanahnya tidak subur, maka tumbuhannya tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Contoh lain, ketika kalian berada di suatu tempat, contohnya saja misalnya ada di taman. Ya, di taman itu kalian menemukan berbagai macam penyusun dari suatu lingkungan. Nah, ketika kalian ada di taman, berarti lingkungannya adalah taman. Ketika kalian ada di kelas, lingkungannya adalah kelas. Nah, contohnya di sini ketika kalian ada di taman, kalian akan menemukan berbagai macam eh, komponen penyusun dari suatu lingkungan. Ada komponen yang hidup, misalnya seperti manusia, hewan, tumbuhan. Sedangkan ada juga yang tidak hidup, misalnya seperti batu, kemudian udara, air, sinar matahari, dan lain sebagainya. Ketika kita berbicara masalah lingkungan, ya tadi sudah saya sempat singgung bahwa ada yang namanya komponen dari lingkungan. Komponen dari lingkungan itu bisa dikatakan sebagai bagian atau penyusun dari lingkungan, yang mana dibagi atas komponen abiotik dan komponen abiotik. Ya, komponen biotik dan juga komponen abiotik. Yang dimaksud dengan komponen biotik adalah komponen atau bagian lingkungan yang terdiri dari benda tak hidup. Abiotik, A itu tidak, bio itu hidup.
Maka komponen abiotik adalah bagian dari lingkungan atau komponen dari lingkungan yang terdiri atas benda tak hidup. Misalnya seperti batu, air, udara, sinar matahari, kelembapan, dan lain sebagainya. Jadi yang dikatakan abiotik itu yang tidak hidup. Jadi kalau kalian di taman ada batu ya berarti itu adalah yang abiotik. Ada tanah berarti itu adalah abiotik. Ada air berarti itu adalah komponen abiotik. Kemudian ada komponen biotik. Komponen biotik, bio itu berarti hidup. Maka komponen biotik adalah komponen atau bagian dari lingkungan yang terdiri dari benda hidup. Misalnya ada hewan, tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme. Sebagai contoh, ketika kalian berada di taman tadi, ada komponen abiotiknya atau tidak hidupnya. Misalnya ada tanah, batuan, air, sinar matahari, dan lain sebagainya. Sedangkan komponen biotiknya atau komponen hidupnya bisa berupa misalnya manusia atau kalian sendiri yang ada di taman tadi, atau hewan-hewan yang ada di sekitar taman. Misalnya serangga, burung, dan lain sebagainya, itu termasuk dalam komponen biotik. Atau ketika tadi kita menanam tanaman tadi, nah yang dikatakan komponen biotik atau hidup adalah tanaman itu sendiri. Nah sedangkan komponen abiotiknya yaitu misalnya tanah, air, sinar matahari, dan lain sebagainya. Yang mana antara komponen biotik dan abiotik itu sama-sama saling berhubungan. Ya, komponen biotik tidak akan bisa hidup tanpa adanya komponen abiotik. Contohnya tadi seperti manusia. Manusia tidak akan bisa hidup kalau tidak ada tanahnya kan, di mana manusia bisa berdiri. Atau tumbuhan tidak bisa hidup tanpa tanahnya tadi karena unsur dari makanannya ada pada tanah. Jadi komponen biotik dan abiotik itu saling mempengaruhi. Tingkatan dalam suatu lingkungan. Kalau dalam masyarakat, kita mengenal tingkatan-tingkatan dalam masyarakat. Mulai dari satu keluarga, kemudian nanti ada RT, ada wilayah kelurahan, wilayah kecamatan, wilayah kabupaten, dan lain sebagainya. Ya, jadi ada tingkatan-tingkatannya itu kalau dalam kehidupan masyarakat. Sementara dalam suatu lingkungan juga kita mengenal tingkatan. Di antaranya yang pertama, ada yang namanya individu. Individu itu terdiri dari satu makhluk hidup. Ya, kalau berbicara Pak Bowo Pak Bowo itu merupakan individu karena hanya terdiri dari satu orang. Atau misalnya seekor kucing, ya berarti itu termasuk individu karena hanya satu ekor kucing. Atau satu ekor ayam, berarti termasuk individu karena yang dilihat adalah hanya satu ekor ayam. Jadi individu itu adalah yang terdiri dari satu makhluk hidup. Jadi satu makhluk utuh itu disebut dengan istilah individu. Kemudian ada populasi, yang mana populasi sendiri adalah kumpulan dari individu sejenis yang menempati tempat tertentu. Jadi yang dikatakan populasi ini adalah kumpulan dari makhluk hidup yang atau individu yang sejenis. Jadi kalau tidak sejenis tidak bisa dikatakan populasi. Misalnya ada populasi kelas 7 misalnya. Yang pasti isinya adalah kumpulan dari individu yang berupa manusia yang ada di kelas 7. Misalnya lagi ada populasi orang hutan, berarti isinya hanya orang hutan. Tidak mungkin ada sapi di dalam populasi tersebut. Karena kalau ada sapinya berarti bukan populasi. Sama contohnya tadi, misalnya populasi kelas 7, berarti isinya adalah orang-orang yang ada di kelas 7. Kalau tiba-tiba seandainya ada ayam yang masuk ke kelas, ya berarti bukan populasi lagi. Karena ada individu yang beda jenis menempati suatu ruang. Kemudian ada komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari populasi yang menempati tempat tertentu. Jadi dalam hal ini komunitas ini lebih luas dari populasi. Kalau populasi tadi hanya satu jenis, ya komunitas itu bisa lebih dari satu jenis. Misalnya tadi di kelas 7 misalnya ada populasi manusia yang terdiri dari manusia saja. Lalu tiba-tiba ada kucing masuk ke dalam kelas.
Berarti dalam hal ini dia sudah berubah pengertiannya, bukan populasi lagi tapi suatu komunitas karena terdiri dari eh, kumpulan populasi, ada manusia dan kucing yang mana dua-duanya itu berbeda jenis. Ya, jadi kalau populasi tadi kumpulan individu yang sejenis, misalnya manusia dengan manusia, kucing dengan kucing, ayam dengan ayam gitu ya, yang menempati suatu tempat tertentu. Sedangkan komunitas adalah kumpulan dari populasi yang menempati tempat tertentu sehingga cakupannya lebih luas. Ya, jadi dalam satu tempat itu bisa ada manusianya, ada hewannya. Itu disebut dengan komunitas karena lebih dari satu populasi. Kemudian ada ekosistem, yaitu hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Misalnya ekosistem taman, ekosistem sungai, dan ekosistem sawah. Jadi ekosistem ini adalah tempat ya, tempat dalam tempat suatu sistem kehidupan, ya, tempat di mana terjadinya suatu sistem kehidupan. Yang mana dalam ekosistem itu dikenal dengan istilah hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik itu artinya hubungan saling mempengaruhi. Misalnya seperti manusia dengan tumbuhan, ya. Manusia membutuhkan oksigen dari tumbuhan, sedangkan tumbuhan membutuhkan karbon dioksida dari manusia untuk melakukan fotosintesis, kan seperti itu. Jadi saling timbal balik. Contohnya antara tumbuhan dengan tanah kan abiotik. Nah, hubungan timbal baliknya seperti apa? Ya tadi misalnya tanaman itu menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah, sedangkan akar tanaman bisa menahan air sehingga di dalam tanah terdapat cadangan air. Jadi saling membutuhkan. Selanjutnya ada bioma. Bioma ini adalah ekosistem yang besar ya, karena di bioma itu terdiri dari flora dan fauna yang khas. Jadi flora dan faunanya itu berbeda dengan daerah lain. Misalnya ketika kita berbicara bioma padang rumput, maka kebanyakan hewannya adalah hewan-hewan yang memakan rumput. Tentu akan berbeda dengan bioma yang ada di daerah gurun misalnya. Tentu akan berbeda juga hewannya. Misalnya di gurun itu ada unta misalnya. Sedangkan di padang rumput itu tidak terdapat unta. Kalau di daerah gurun ada tanaman kaktus, sedangkan daerah padang rumput biasanya tidak ada tanaman kaktus karena setiap bioma itu memiliki ciri khas sendiri. Biosfer. Biosfer itu adalah lapisan bumi yang dapat dihuni atau ditinggali oleh makhluk hidup untuk melangsungkan hidupnya. Jadi biosfer ini bisa dikatakan lapisan bumi. Ya, lapisan bumi atau seluruh tempat di bumi yang bisa ditinggali oleh makhluk hidup itu disebut dengan istilah biosfer. Selanjutnya ada interaksi dalam makhluk hidup. Jadi interaksi itu adalah hubungan, sedangkan hubungan adalah makhluk hidup atau makhluk hidup dengan makhluk hidup lain ada 4 model interaksi, yaitu ada interaksi netral, interaksi predasi, simbiosis, dan kompetisi. Interaksi dalam makhluk hidup yang pertama yaitu tentang interaksi netral. Interaksi netral adalah hubungan antara makhluk hidup berbeda jenis yang tidak saling mempengaruhi, meskipun makhluk hidup tersebut berada dalam habitat yang sama. Jadi, hubungan yang terjadi pada kondisi netral ini berarti antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya itu tidak saling mengganggu, tidak saling mempengaruhi. Misalnya antara sapi dengan ayam misalnya, sapi sendiri makan rumput sedangkan ayam makan sendiri gitu. Jadi berbeda. Ya, berbeda. Misalnya pada kambing dengan ayam atau kucing dengan ayam. Ya, kucing makan daging, ya ayam lain sendiri makanannya. Ya, jadi berbeda kebutuhan sehingga masing-masing dengan kebutuhannya sendiri tidak mengganggu organisme lain. Itu yang disebut dengan interaksi netral. Kemudian ada predasi. Predasi ini adalah hubungan antara mangsa dan predator. Mangsa dan pemangsa. Ya, misalnya di sini ada gambarnya antara singa dengan zebra. Ya, singanya memakan zebra. Ini sebagai mangsa, ini sebagai
predator. Predator itu yang memakan, yang memangsa. Ya, jadi predasi adalah hubungan antara mangsa dan predator, misalnya singa dan rusa. Kemudian ada yang namanya simbiosis. Simbiosis itu merupakan salah satu bentuk dari interaksi antara makhluk hidup. Pada kesempatan ini saya akan membagi simbiosis itu menjadi 4 ya. Jadi simbiosis itu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah simbiosis parasitisme, parasit. Yang mana simbiosis ini yaitu merupakan hubungan makhluk hidup dalam suatu organisme yang mana satu mendapatkan keuntungan sedangkan yang satu mendapatkan kerugian. Jadi simbiosis parasitisme itu yang satu untung, yang satu rugi. Misalnya cacing perut pada manusia. Cacingnya mendapat makanan dari manusia. Sementara manusia rugi karena makanannya diambil oleh si cacing. Contoh lain adalah benalu dan inangnya yang ini. Tumbuhan benalu itu menempel pada pohon. Yang mana ketika dia menempel, dia akan mengambil sari-sari makanan pada tumbuhan tersebut. Sehingga si benalu mendapatkan untung karena mendapatkan makanan dari pohon tersebut, sedangkan pohonnya mengalami kerugian karena makanannya diambil oleh benalu. Selanjutnya ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme ini adalah hubungan makhluk hidup yang sama-sama mendapatkan untung. Misalnya kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapat madu, bunganya dibantu proses penyerbukannya. Atau contoh lain ada kerbau dan burung jalak. Kerbau mendapatkan keuntungan karena kutu di dalam badannya, ya kutu di badan kerbau itu dimakan oleh jalak. Jalak juga mendapatkan keuntungan karena mendapatkan makanan dari kerbau. Selanjutnya ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme yaitu hubungan makhluk hidup yang satu untung, yang satu tidak dirugikan. Jadi itu yang disebut dengan komensalisme. Jadi yang satu untung, yang satu tidak dirugikan. Misalnya pohon anggrek dan pohon mangga. Jadi pohon anggreknya itu nempel di pohon mangga, tapi si anggrek tidak mengambil makanan atau seri-seri makanan dari pohon mangga. Ya, jadi anggreknya cuma numpang saja supaya bisa mendapatkan sinar matahari. Jadi dia tidak mengambil makanan dari pohon mangga. Contoh lain adalah ikan hiu dan ikan remora. Ya, ini gambarnya. Ya, yang ini gambarnya. Ini ikan hiu, ini ikan remora. Ya. Ikan remora mendapatkan keuntungan dengan mengikuti ikan hiu. Yang pertama, dia terhindar dari mangsa. Ya, karena jalannya sama ikan hiu gitu kan. Lalu kemudian ikan remora itu bisa mendapatkan sisa makanan dari ikan hiu. Jadi kalau ikan hiunya makan, ada sisa makanan di sekitar tubuh ikan hiu, si ikan remora bisa ikut makan. Atau pada saat ikan hiu mendapatkan mangsa, ya ikan remora juga ikut mendapatkan makanan. Jadi yang satu untung, ikan remoranya untung, sedangkan hiunya tidak dirugikan. Selanjutnya ada simbiosis amensalisme. Amensalisme itu adalah simbiosis yang merupakan hubungan antara makhluk hidup yang mana yang satu dirugikan, yang lain tidak mendapatkan keuntungan. Misalnya penisilium dan bakteri. Ya, penisilium mengeluarkan zat yang dapat membunuh bakteri sehingga bakterinya mati. Bakterinya mendapatkan kerugian, tapi si penisilium tidak mendapatkan keuntungan. Ya, tidak mendapatkan keuntungan. Selanjutnya adalah kompetisi. Kompetisi adalah hubungan antar dua makhluk hidup yang bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Jadi biasanya kompetisi ini terjadi apabila antar makhluk hidupnya itu memiliki kebutuhan yang sama. Kompetisi dibagi menjadi dua macam, yaitu kompetisi intraspesifik dan kompetisi interspesifik. Kompetisi interspesifik yaitu kompetisi yang terjadi antar dua makhluk hidup yang berjenis sama dalam ruang ekologi. Artinya di sini jenisnya sama. Misalnya kambing dengan kambing itu
bersaing untuk mendapatkan makanan berupa rumput sejenis sama-sama kambing seperti itu. Atau sapi dengan sapi yang bersaing untuk mendapatkan rumput. Jadi persaingannya terjadi antar satu jenis yang sama. Kemudian yang kedua ada kompetisi interspesifik. Kompetisi interspesifik adalah kompetisi yang terjadi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, ya, tapi memiliki kebutuhan yang sama. Misalnya antara singa dan harimau, kedua-duanya merupakan hewan pemakan daging, sehingga kebutuhannya sama, yaitu daging. Oleh karena itu, harimau dan singa itu mengalami sebuah persaingan atau kompetisi yang dikenal dengan istilah kompetisi interspesifik karena terjadi dari antar organisme yang berbeda jenis. Oke, dengan berakhirnya pembahasan kita pada kesempatan kali ini yang berhubungan dengan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.